Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini masih diberikan kesempatan mempelajari agamanya, mempelajari bahasa agama kita, yaitu lughah al-Arabiyyah. Seiring berjalannya waktu, terus kita berusaha untuk menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla dari hal yang paling dicintai oleh Allah sampai hal yang disunnahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dalam masalah yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Setiap hari kita berusaha untuk menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan yang dilaknat maupun yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sinilah sebagai seorang mukmin mengingatkan kembali akan pentingnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dari kata ittaqa yattaqi yang artinya bagaimana seseorang melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala macam larangannya. Takwa adalah sebuah kata di dalam bahasa Arab ketika disandingkan kepada isim maf'ul menjadi muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti aturan mainnya Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan aturan-aturannya, menjauhi hal-hal yang dibenci. Dan di pertemuan hari ini adalah sebuah kebahagiaan bagi yang sedang melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena Nabi mengatakan man sarrathu hasanatuhu, barang siapa yang bahagia, bergembira karena suatu kebaikan, karena perbuatan amal saleh, karena perbuatan yang mendatangkan keridhaan Allah dengan belajar, ya, wasa'athu sayyi'atuhu, dan dia bersedih ketika bermaksiat kepadanya. Kita bersedih ketika tidak belajar, tidak menuntut ilmu, enggan untuk menambah ilmu, atau bahkan hanya menjadi budak dunia. Nas'alullaha salama wal afiyah. Fahuwal mu'min, maka ketika dia jatuh ke dalam hal yang dibenci Allah, dia harus sedih. Kita harus sedih. Ya, ketika jauh dari hidayah, kita harus bersedih. Ya, maka itu adalah sifat seorang mukmin. Maka berbahagialah yang saat ini sedang mengikuti Zoom ini, baik itu yang sedang menyimak, ya, hanya menyimak, atau yang interaktif. Karena insya Allah Ta'ala kita akan semakin berbahagia ditambah ada di tengah-tengah kita hadir salah satu ummahat di kelas gym yang akan memaparkan, yang akan menjelaskan, yang akan mempresentasikan
pembahasan materi durusul lughah yang berkaitan dengan materi mudhafun wa mudhafun ilaihi. Ya. Dan insyaallah kita akan dengarkan secara sama-sama pada ummahat yang ada di kelas D ini agar mendengarkan dan menyimak dan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditujukan kepada Ibu Marwati dalam hal ini. Nanti mungkin bisa perkenalkan terlebih dahulu ya Ibu Marwati di hadapan ummahat kelas D. Ini di antara tugas dari kami untuk kelas JIM, kelas C, bahwasanya presentasi ini sebagai syarat tugas di kelas JIM atau kelas C, ya. Dan insya Allah kita akan dengarkan secara saksama, ya, terkait dengan murojaah kita mungkin ya, lebih tepatnya tentang mudhaf wa mudhafun ilaih dan beberapa hal yang akan dipaparkan ya oleh Ibu Marwati ya berkaitan dengan hal-hal yang mungkin belum kita pelajari ya. Baik. Kita mulai mungkin ya. Saya coba untuk menjadikan Ibu Marwati host ya. Baik, kepada Ibu Marwati, kepada beliau kami persilahkan. Nah, Ustaz, sebentar Ustaz. Sudah, posisinya sudah terlihat ya Ustaz ya? Ya, sudah, ya. Jelas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya saya ingin mengucapkan jazakallah khairan pada Ustadz Abdul Aziz yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan materi yang telah diberikan sebelumnya. Pertama-tama perkenalkan terlebih dahulu ya ya. Nama saya Marwati. Saya tinggal di Maharaja, Depok, Sawangan. Mungkin Umahat ada yang tinggal di Depok juga ya ya. Saat ini saya tergabung di Takhusus Bahasa Arab. Alhamdulillah saat ini saya berada di kelas JIM. Subhanallah, untuk sampai ke kelas JIM ini banyak sekali perjuangan ya ya. Ini sekedar ini ya mengingatkan diri saya juga. Saya harus melawan rasa bosan, rasa malas. Tapi syukur alhamdulillah sampai saat ini saya masih berada di Takhusus Bahasa Arab yang dibimbing oleh Ustadz Abdul Aziz. Syukron Ustadz. Baik perkenalannya mungkin segitu aja ya. Di sini saya menerima materi mengenai mudhof wa mudhofun ilaih. Sebelumnya mungkin Umahat sudah pernah belajar ya mengenai mudhof wa mudhofun ilaih. Afwan tulisan saya terlihat? Terlihat. Terlihat ya? Mudhofun ilaih. Nah, sebelumnya kita perlu ketahui dulu ya apa pengertian daripada mudhof. Mudhof adalah setiap isim yang disandarkan pada isim yang lainnya. Isim yang pertama disebut mudhof dan isim yang kedua
mudhofun ilaih. Jadi mudhof itu adalah yang disandarkan. Yang disandarkan. Sedangkan mudhofun ilaih adalah tempat sandaran. Tempat sandaran atau yang disandari. Tempat sandaran. Tulisannya kebaca nggak, Afwan, tulisannya kurang besar. Oh, kurang besar ya? Iya, terlalu kecil, jadi bacanya ini ya. Yang bahasa Arabnya atau yang Indonesianya? Oh, Latinnya ya? Indonesianya, Indonesia. Indonesianya ya? Iya, mudhof ini adalah yang disandarkan. Yang disandarkan. Saya biasanya nulis kecil-kecil, makanya kalau nulis besar agak kagok. Yang disandarkan, sedangkan mudhofun ilaih adalah tempat sandaran atau yang disandari. Tempat sandaran. Nah, tentunya untuk kita mengetahui kata itu disebut susunan mudhof atau mudhofun ilaih, kita harus tahu dulu nih cara ciri-ciri atau syarat-syarat dari mudhof atau mudhofun ilaih itu apa sih? Kita bahas satu persatu ya. Untuk mudhof, syarat atau ciri-ciri mudhof, tentunya yang pertama dia harus isim. Dia harus isim. Kemudian dia tidak boleh berawalan alif lam. Alif lam. Kemudian apalagi ciri-cirinya, dia tidak boleh bertanwin. Tidak boleh bertanwin. Tidak boleh bertanwin, baik kasrotain, domahtain, fathatain atau domahtain. Jadi dia tidak boleh. Kita ambil contoh. Misalkan kitabu tilmizi. Kitabu tilmizi. Nah, kata kitabu di sini disandarkan kepada at-tilmizi. Sehingga kitabu di sini kita sebut sebagai mudhof. Sedangkan at-tilmizi ini adalah mudhofun ilaih. Nanti akan kita bahas nanti. Kata kitabu kita tidak boleh menulis dengan alif lam di awalnya. Jika kita tulis begini, ini salah. Kitabu pakai alif lam, ini salah. Atau kita tulis dengan tanwin di akhirnya. Kitabun misalkan. Kitabun, afwan tulisannya adalah kitabun. Ini juga tidak boleh karena ini di akhir kata diberi tanwin. Ini tidak boleh karena ciri dari mudhof itu sendiri dia tidak boleh menerima tanwin. Sampai di sini paham, Untuk syarat atau ciri-ciri dari mudhof? Paham ya, ya? Insya Allah. Insya Allah. Ini boleh Ana hapus? Fadli. Ya. Kemudian apalagi ciri-ciri dari mudhof? Selain dia tidak boleh berawalan alif lam, dia tidak boleh bertanwin. Kedudukan mudhof itu dia bebas. Kedudukannya bebas. Kedudukan bebas. Artinya dia bisa mubtada, bisa khobar, bisa dari isim majrur, dari isim jorob, atau tergantung kalimatnya pada saat itu. Jadi artinya kedudukan mudhof dia bisa berharokat fathah, bisa berharokat kasroh, juga bisa berharokat domah. Oh ya, kita bahas satu-satu ya, Kedudukan mudhof bebas dia bisa mubtada.
bisa mubtada. Contoh, ini saya hapus saja ya, Bu. Mudhof sebagai mubtada, kita ambil contoh kata qalamul mudarisi. Qalamul mudarrisi maksurun. Susunan mubtadanya yang mana, Mungkin Umar sudah pernah belajar ya mengenai mubtada khobar. Mubtadanya qalamul mudarrisi. Khobarnya maksurun. Sahih. Ya, ini mubtada, ini khobar. Nah, mudhof dia bisa sebagai mubtada. Di dalam susunan mubtada, ini ada susunan mudhof wa mudhofun ilaih. Yang mana mudhofnya? Di dalam mubtada, susunan mubtada ini qalamul mudarrisi, ya. Kata qalamu ini mudhof. Al mudarrisi ini mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih. Paham ya, Jadi di sini artinya mudhof itu dia bisa menjadi mubtada. Maksurun ini khobar. Kemudian kedudukan mudhof bisa juga majrur. Contoh contoh yang gampang saja ya, ya. Bentar. Hadza babul khosabi. Apa artinya ini, Hadza babul khosabi. Kira ada yang tahu apa artinya, Ini pintu apa ya? Khosabi itu kayu. Oh, kayu. Nah, ini pintu kayu. Nah, di sini susunannya hadza itu apa, Mubtada khobarnya yang mana? Hadza itu mubtada. Ya, Babul khosabi khobar. sahih. Nah, di sini kita lihat di dalam susunan khobar ini dia ada susunan mudhof wa mudhofun ilaih. Coba mana yang mudhofnya? Mana yang mudhofun ilaihnya? Dari susunan Mudhofnya khobar ini. babun. Ya, babun. Ya, mudhof. Mudhofun Al-khobar. ilaih. Ya, ini mudhofun ilaihnya. Gitu ya, mudah ya, ya. Jadi dia kedudukan mudhof bisa juga sebagai khobar. Tadi apalagi kedudukan mudhof dia bisa dari isim majrur. Oh ya, sebelumnya saya ingin tanya dulu nih, pernah dengar mengenai isim majrur? Isim yang berakhiran kasrah ya? Kasroh, sahih, ya betul. Majrur itu pokoknya ingat aja kalau majrur itu kasroh. Nah, gampangnya gitu. Jadi sebuah isim bila yang akhiran katanya itu berharokat kasroh, nah itu majrur. Tadi kedudukan mudhof bisa sebagai bisa dari isim majrur. Contohnya kita contoh yang mudah saja. Nah, fi kitabillah. Apa artinya ini, Di dalam kitab Allah. Dalam kitab Allah. Ya. Kita jabarkan satu-satu. Ini fi apa,
Fi dia termasuk apa? Fi. Mubtada. Huruf jar ya? Ini, ya betul, huruf jar. Sudah belajar kan Yum ya huruf jar ya? Sudah. Udah. Jar. Nah. Kitabillah. Kitabi apa Ini mubtada. Allahi. Mubtada afwan. Mudhof. Mudhof Allahi mudhofun ilaih. Di sini kita lihat coba Kitabi dia berharokat kasroh. Nah ini yang disebut majrur. Kitabi ini adalah isim majrur karena dia berharokat kasroh. Pokoknya cirinya kalau majrur itu kasroh. Ini adalah kedudukan mudhof dari isim majrur. Fi kitabillah. Kemudian ada lagi kedudukan mudhof, dia bisa dari isim zorof. Isim zorof. Umahat tahu apa itu zorof? Pernah dengar mungkin? Zorof. Pernah dengar zorof? Ya, zorof adalah isim yang menjelaskan tentang keadaan suatu perbuatan ya. Misalkan kapan terjadinya, di mana terjadinya gitu. Contoh-contoh zorof misalkan tahta di bawah, amama, terus apalagi janiba, waroah. Nah itu contoh-contoh isim zorof makan ya. Nah zorof itu sendiri ada dua, zorof makan sama zorof zaman. Kalau zorof makan itu contohnya kayak amama, tahta, waroa, janibah, dan seterusnya ma'a, itu contoh zorof makan. Sedangkan kalau zorof zaman itu seperti pagi, sobahan, malam hari, selailan, sebelum, atau sesudah, ada sudah. Nah itu termasuk zorof zaman. Nah di sini kita ambil contoh untuk yang kedudukan mudhof dari isim zorof makan. Contohnya seperti kita ambil contoh yang tahta ya. Tahta. 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 Tahta syajarot. Tahta syajarot tufahi. Tufahi. Apa artinya ini, Bung? Tahta syajarot tufahi. Di atas pohon apel. Tahta. Tahta itu di bawah. Tahta di bawah. Ya, tahta di bawah pohon apel. Nah, tahta di sini ini dia sebagai mudhof. Ini dia sebagai mudhof. Syajarotut tufahi ini mudhofun ilaih. Nah, di sini kita bisa lihat jadi kedudukan mudhof bisa dari isim zorof. Mudhofun ilaih. Sampai di sini paham, Jadi artinya tadi mudhof itu bisa berharokat fathah, kasroh maupun domah. Seperti yang contoh-contoh tadi ya, Sampai di sini bisa dipahami, Mahat? Insya Allah. Coba kita ulang ya, ya. Tadi syarat-syarat atau ciri-ciri mudhof apa aja, Pertama, Isim. ya, terus kemudian Tidak boleh beralif lam. ya, kemudian Tidak bertanwin. Tidak bertanwin. kemudian Bisa kedudukan bisa Bebas, bisa mubtada, bisa khobar, bisa majrur. bisa isim majrur, bisa isim zorof. Tergantung kalimatnya ya, pada saat itu. Nah, berarti paham ya, ya sampai sini. Ini pengertian ini tentang mudhof. Oh, satu lagi nih, jika mudhofnya berbentuk jama atau musanna, itu dia huruf nun di akhir itu harus dihilangkan. Sebelumnya sudah pernah belajar tentang musanna atau jama? Belum. Belum ya? Ini Belum. ada jelaskan sedikit ya, ya. Musanna, ini.
isim di dalam bahasa Arab ditinjau dari bilangannya, itu dia terbagi 3, Pertama mufrad, kedua musanna, ketiga jamak. Mufrad mungkin sudah pada tahu ya ya, mufrad itu kata tunggal. Sudah pernah ya dipelajari ya, mufrad. Nah, yang kedua musanna. Apa itu musanna? Musanna itu dalam bahasa Arab itu dia bilangan yang jumlahnya 2. Itu disebut musanna. Nah, sedangkan jamak itu adalah bilangan yang lebih dari 2. Dia paling sedikit 3, selebih. Itu jamak. Itu. Nah, untuk musanna sendiri, kita bahas yang musanna ya, Untuk yang musanna, ini dia ada cirinya nih, Jadi cirinya di akhir kata itu ditambahkan huruf alif dan nun. Apa, Ditambahkan huruf alif dan nun. Atau ditambahkan huruf ya dan nun. Contoh misalkan rumah. Rumah itu apa, bahasa Arabnya? Baitun. Baitun rumah. Jika musanna berarti kita tambahkan alif dan nun di akhir. Jadi baitani. Nah, ini kita tambahkan alif dan nun. Asalnya baitun jadi baitani. Atau bisa juga baitaini, kita tambahkan ya dan nun. Baitaini. Jadi ini bisa. Kita ambil contoh lagi, misalkan waladun. Musanahnya jadi gimana, Ditambahkan alif dan nun di akhir. Waladun. Waladani, gitu ya? Ya, betul. Sahih. Wah, pinter nih, Baru belajar udah mahir kayaknya nih. Waladani atau waladaini. Kelihatan nggak ya tulisannya ini? Waladaini. Jelas ya, ya? Waladaini. Gitu ya, ya. Jadi pokoknya kita ingat aja kalau musanna itu di akhirnya ditambahin alif sama nun. Baitun jadi baitani atau baitaini, waladun jadi waladani atau waladaini. Kolamun jadi kolamani. Itu ya, ya. Nah, ini untuk yang musanna. Untuk yang jamak, apa sih itu jamak? Jamak adalah bilangan yang lebih dari 2. Itu disebut jamak. Nah, jamak ini sendiri, ini terbagi 3 nih, jamak nih. Ada jamak 1, jamak apa namanya? Muzakkar salim. Muzakkar salim. Terus ada lagi 2 jamak muannas salim. Muannas salim. Satu lagi jamak taksir. Ketiga jamak taksir. Nah, apa itu jamak mudzakkar salim? Jamak mudzakkar salim itu jamak yang bilangannya lebih dari 2. Nah, ini khusus untuk laki-laki ya, ya. Dan ini di akhir kata kita tambahkan huruf wawu dan nun atau ya dan nun. Contoh jamak mudzakkar salim. Contoh.
jamak mudzakkar salim. Contohnya mufradnya misalkan kita ambil contoh muslimun. Muslimun. Nah, bentuk jamak mudzakkar salimnya harus ditambahkan wawu dan nun menjadi muslimuna. Muslimuna. Nah, ini jamak mudzakkar salimnya. Atau bisa ditambahkan ya dan nun muslimina. Muslimina. Ini jamak mudzakkar salim. Kalau jamak muannats salim itu sama, jamak yang bilangannya lebih dari 2 dan itu untuk muannats. Kalau itu di akhirnya ditambahkan huruf alif dan ta. Muannats salim ya, tambahkan alif dan ta. Contoh misalkan kafirotun. Mufradnya kafirotun. Bentuk jamak muannats salimnya kafiro. Nah, ditambah alif dan ta. Kafirat. Tambah alif dan ta maftuhah. Ta maftuhah, ta yang terbuka gitu ya. Kemudian kita ambil contoh lagi misalkan solihatun. Solihatun. Bentuk jamak muannats salimnya jadi solihatun. Nah, jadi ditambahkan alif dan ta. Insya Allah mudah ya muannats salim. Nah, yang ketiga tadi apa? Jamak taksir. Nah, kalau jamak taksir ini dia agak berbeda karena dia jamak taksir ini dia jamak yang tidak beraturan. Jadi bisa berubah-ubah tuh dari mufradnya. Nah, kalau jamak taksir ini kita harus hafal nih Jadi kita mau nggak mau harus menghafal karena dia beda dari itu. Tidak seperti jamak mudzakkar salim atau muannats salim yang bisa kita kita tambahkan waw atau nun di akhir gitu. Kalau muannats salim kita tambahkan alif dan ta di akhirnya. Cuma kalau jamak taksir ini jamak tidak beraturan. Contohnya misalkan baitun. Baitun rumah. Ini jamak taksirnya jadi buyutun. Buyutun. Baitun jadi buyutun. Contohnya lagi coba waladun jadi auladu. Nah, ini kan beda banget ya. Auladu. Itu ya Nah, ini sekilas tentang jamak nih Pokoknya kalau jamak taksir itu harus dihafal. Karena banyak sekali yang mufrad yang bentuknya itu jamak taksir. Ini salah satu contohnya aja. Oke, tadi kembali lagi ke pembahasan yang mudhof. Tadi jika mudhofnya berbentuk jamak atau musanna, maka huruf nun di akhir kata itu harus dihilangkan. Misalkan tadi yang musanna, kita ambil contoh yang musanna. Kolamun tadi belum ya, kolamun. Misalkan kita ambil contoh kolamun. Ini kan satu pena. Kalau 2 pena, jadi apa Umahat? Kolamun. Jika dirubah menjadi musanna, jadi gimana tadi? Musanna itu ditambahkan alif dan nun. Kolamani. Kolamani. Nah, kolamani. Jika dia mudhof, maka huruf nun di akhir ini harus dihapus, dihilangkan. Jadi bentuknya jika dia mudhof menjadi kolama. Kolama. Itu ya Kita coba ambil contoh. Contoh 2 penanya
dua penanya Ali. Jadi dua penanya milik Ali. Dua penanya Ali menjadi qalama Ali. Nah, ini mudhof, ini mudhofun ilaih. Tidak boleh kita menulis qalamani aliin. Ini salah ya, salah. Jadi jika musanna, jika dia berbentuk mudhof, maka nun di akhirnya dihilangkan sehingga menjadi qalama aliin. Atau contoh yang lain, baitun, rumah. Dua rumah jadi baitani. Nah, jika dia bentuk mudhof, maka nunnya dihilangkan menjadi baita aliin. Itu ya, Nah, ini untuk yang musanna. Begitu juga untuk yang jamak. Sama, nun di akhir tuh dihilangkan. Kita ambil contoh yang jamak muzakkar salim ya. Jamak muzakkar salim tadi contohnya yang apa, Coba yang muslimun, yang muslim. Muslimuna. Ini jamak dari muslim. Ini jamak muzakkar salim, muslimuna. Jika dia mudhof, maka huruf nun di akhir ini harus dihilangkan menjadi muslimu. Muslimu. Kita ambil contoh, apa contohnya? Misalkan muslimu, apa kita lihat dulu. Atau ini deh, yang gampang misalkan ini deh, muwazzafun, karyawan sekolah. Muwazzafun ini mufrad, jamaknya muwazzafuna. Nah, jika dia jamak, jika dia mudhof, maka nunnya ini dihilangkan sehingga menjadi muwazzafu. Contoh, karyawan sekolah. Muwazzaful madrasati. Muwazzafu madrasati. Ini mudhof, muwazzafu al-madrasati mudhofun ilaih. Tidak boleh kita menulis muwazzafunal madrasati. Ini salah. Karena jika bentuk mudhof, nun di akhirnya dihilangkan. Muwazzafu madrasati. Sampai di sini paham nggak, Saya kecepatan nggak, menerangkannya ini? Paham ya, ya? Nah, ini untuk yang mudhof. Sekarang kita bahas yang mudhofun ilaih. Mohon maaf Ibu Marwati, waktunya mungkin sisa 2 menit lagi ya. Oh, 2 menit lagi ya? Terbatas. Ya. Kalau untuk yang mudhof itu tentunya cirinya ya atau syaratnya itu dia harus isim, sama dengan yang mudhof. Yang mudhofun ilaih juga harus isim. Jadi kedua-duanya harus isim. Terus kemudian ciri yang sangat menonjol untuk yang mudhofun ilaih, dia harus berupa isim majrur. Tadi yang seperti saya sebutkan tadi ya, isim majrur itu dia harus berharokat kasroh. Tadi contoh kayak tadi tuh kitabut tilmizi. At-tilmiznya itu berharokat kasroh. Pokoknya untuk yang mudhofun ilaih, dia itu asalnya itu ma'rifah, tapi dia juga bisa berbentuk nakiroh. Gitu. Ma'rifah itu adalah kosakata yang beralif lam. Nah, mudhofun ilaih dia bisa ma'rifah, bisa nakiroh. Terus yang paling perlu diingat, mudhofun ilaih itu harus berbentuk isim majrur, yaitu kasroh di akhir. Terus untuk yang bentuk mudhofun ilaih, jika dia berbentuk musanna atau jamak, sama dengan mudhof tadi,
Itu kalau yang mudhofun ilaih bila berbentuk musanna itu huruf alif dan nunnya itu dihilangkan. Sedangkan untuk yang bentuk jamak, itu dia huruf di akhirnya itu huruf waw itu dirubah menjadi ya sukun. Gitu. Jadi yang tadinya muslimuna jadi muslimina. Gitu. Itu aja sih sekilas tentang jamak. Mungkin untuk yang jamak pembahasannya lebih ini ya, lebih kompleks, nanti mungkin dijelaskan oleh Ustadz. Jadi perlu diingat aja tadi ciri-ciri dan syarat-syarat mudhof. Ciri-ciri mudhof apa? Ciri-ciri mudhofun ilaih apa? Gitu. Tapi syarat yang paling ini tuh harus dua-duanya isim. Baik. Untuk ya mungkin ini saja dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan Ummahat. Ya, silakan Ummahat yang mau bertanya terlebih dahulu ya. Kita buka sesi tanya jawab. Mungkin ada yang baru mengenal ya terkait dengan jamak ya. Ini sekedar disampaikan oleh Ibu Marwati ya, bukan bertujuan untuk membuat pusing Ummahat ya, tapi hanya memperkenalkan terkait dengan jenis-jenis jamak, mustanah maupun jamak. Meskipun jika ada di antara umat yang belum paham atau kurang paham, tidak usah khawatir karena nanti akan ada pembahasannya ya. Akan ada materinya insya Allah. Ya, baik. Ada yang ingin ditanyakan terkait dengan mudhof wa mudhofun ilaih, Ummahat? Ibu Dedeh mungkin, Ibu Esa, Ibu Handayani, Ibu Rina, Ibu Vina. Tidak ada pertanyaan insya Allah ya. Cukup? Cukup, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, Jika mungkin bisa demikian, diakhiri. ya, jika demikian saya akhiri. Jazakumullah khairan Ummahat. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Ummahat, tentunya bagi diri saya sendiri juga. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin bisa dikembalikan hostnya terlebih dahulu, Ibu Marwati. Nah, Bentar. ya, Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah. Apa yang tadi telah disampaikan ya, kita ucapkan terima kasih, syukran wa jazakillah khairan kepada Ibu Marwati yang telah menjelaskan pemaparan materi terkait dengan mudhaf wa mudhafun ilaih. Dan alhamdulillah atas izin Allah kita bisa bersosialisasi dan berkomunikasi ya secara interaktif kepada Ibu Marwati ya terkait dengan mudhaf wa mudhafun ilaih. Ya, dan saya melihat alhamdulillah ini menjadi bagian murojaah ya kepada ummahat sekalian terkait dengan mudhaf wa mudhafun ilaih. Hanya saja penambahan yang tadi Ibu Marwati sampaikan ya berkaitan dengan isim ditinjau dari bilangannya ya, bahwasanya isim ditinjau dari bilangannya terbagi menjadi 3, ada jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, dan jamak taksir. Ya, pembahasannya lebih detail insya Allah kita akan bahas ya di pertemuan di pelajaran yang akan datang insya Allah taala ya. Akan tetapi pembahasan materi ini berkaitan dengan apa itu mudhaf ya, wa mudhafun ilaih ya, insya Allah dipahami ya oleh ummahat. Fahimtuna insya Allah ummahat. Fahimna insya Allah. Insya Allah. Baik. Tidak ada pertanyaan, alhamdulillah. Kalau tidak ada pertanyaan kepada Ibu Marwati ya, kami persilakan apabila Ibu Marwati sedang ada kegiatan lain boleh untuk keluar dari Zoom ya. Tapi kalau mau ikut mendengarkan kami pun tidak mengapa. Baik. Afwan, anak ikut Ustaz. 6 ya. Anak ikut. Baik. Ya. Kita lanjutkan Ummahati fillah sedikit ya.
apa yang kemarin menjadi pembahasan kita. Wasalna fi safha wahid wasittun, halaman 61. Alaysa kadzalik ya ummahat? Bala. Bala. Ya. Bagian pertama belum kita bahas ya. Sudah belum ummahat? Kalau yang bacaannya sudah Ustadz, tinggal yang Ya, tamarinnya. latihan ya. Nah, ya kita lihat di tamarin, di latihan-latihan ya. Nah, ini tamarin ini bagian dari jamak taksir yang disampaikan oleh Ibu Marwati nih. Ya, jamak yang tidak beraturan. Ya, jamak yang tidak beraturan. Ya, asalnya itu dari kata tamrin. Ya, dari kata tamrin. Tamrin itu artinya latihan. Nah, kalau tamarin artinya latihan-latihan. Tamrinun. Nah, ya jadi bisa saling ini ya berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh Ibu Marwati. Ya. Nah, tamrin artinya tamarin, latihan-latihan. Ya. Iqra waktu, bacalah dan tulislah. Nah, ya. Boleh dibaca kepada Ibu Dede? Rakam wahid. 6 Ustadz. Bismillah. Man fi hadzal baiti fihi hamidun. Fihi hamidun. Artinya? Siapa di dalam rumah di Ini dalam dalam rumah ini. Oh ya, siapa yang ada di dalam rumah ini? Fihi itu di dalam rumah itu ada Hamid. Ada Hamid Mumtaz ya. Karena ini di pembahasan pelajaran yang ke-11 masih ada domir ya. Pembahasan dengan domir. Fihi ya. Fihi. Nah, hi kembali kepada hadzal bait ya. Di dalam maksudnya fihi itu adalah fi hadzal bait, bukan fi dzalikal bait. Di rumah ini ada Hamid ya, Hamidun. Naam. Rakam isnan ya. Kepada Ibu Handayani tafadhali. Bisa mengikuti Ibu Handayani? Ya. Sepertinya belum bisa. Kita lewat kepada Ibu Rina, bisa mengikuti? Ya. Insyaallah Ustaz. Nah, rakam isnan, silakan. Ya. Madza fil Akibati. bati fihi kitabi Fiha. fi Ha. fiha kitabi wa qalami Astagfirullah. Afwan Ustaz. Wa qalami wadaftari. Wadaftari. Mumtaz. Artinya, Umahat. Apa yang ada di dalam tas? Di dalam tas ada pena, buku, dan catatan saya. Kitabi. Ma mana kitabi? Ada huruf ya di akhir. Kitabi adalah kitab ditambahkan ana. Oh iya. Dan di dalamnya ada pena, Penaku, penaku, bukuku, dan catatanku. dan buku catatanku. Mumtaz. Ya, Masya Allah. Ya, syukran kepada Ibu Rina. Nah, ini mungkin belum sempat dibahas ya di Ibu Marwati terkait dengan mudhaf wa mudhafun ilaih, ditinjau dari susunan yang di dalamnya ada isim domir ya. Nah, seperti kata waktunya kehabisan. Nah, itu dia. Jadi untuk kedepannya ada hal yang harus disingkat ya, seperti pembahasan tentang jamak ya. Kalau bisa pembahasan tentang jamak ini ditiadakan dulu, step by stepnya adalah berkaitan dengan isim yang mufrad dulu. Nah, isim mufrad itu kan nih ya. Nah, ini diantaranya kitabi. Nah, kalau sudah ini pembahasan tentang domir sudah selesai tentang mudhaf wa mudhafun ilaih,
barulah loncat kepada bilangan yang jumlahnya 2 ataupun 3. Nah, Ya. Ustaz. Eh, Tadi kemusikan waktunya jadi nggak merhatiin. Iya, betul, betul. Nah, la ba'sa bihi, makanya kita ingatkan nih, tiba-tiba sudah 20.30 ya, jam 20.35 ya. Nah, ya. Kitabi ya, di dalamnya ini ada mudhaf wa mudhafun ilaih. Ya, ini harus diingat nih Umahat ya. Kitabnya adalah mudhaf dan ya-nya di sini domir ana adalah mudhafun ilaih. Ya, uh, sebagaimana yang telah disampaikan definisi mudhaf wa mudhafun ilaih oleh Ibu Marwati. Nah, ya. Wa qalami, demikian juga dengan qalami wa daftari. Ya. Demikian juga dengan daftari. Ya. Nah, berikutnya rakam salasa saya akan bacakan man fis sayyarati, ya siapa yang ada di dalam mobil, fiha abi wa ummi wa akhi wa ukhti. Ya. Nah, di dalam mobil ada ayahku, ibuku, saudaraku, dan saudara perempuanku. Ya. Ada pembahasan yang lebih terperinci terkait dengan mudhaf ya sebenarnya, mudhaf wa mudhafun ilaih. Ya. Apa itu? Ya. Apakah huruf jar yang bertemu dengan dhamir bagian dari mudhaf wa mudhafun ilaih? Nah, fihi itu bagian dari mudhaf wa mudhafun ilaih atau tidak? Ya, ini belum kita bahas nih di kelas D. Atau mungkin di kelas C juga belum ya, Ibu Marwati? Belum, Ustaz. Belum ya, baik. Ya. Ya, nanti akan dibahas di kelas C terkait dengan mudhaf wa mudhafun ilaih pada huruf jar ya. Jadi bukan cuman pada dzaraf saja ya, bukan cuman dalam dzaraf saja ya, tapi juga pada kalimat huruf jar yang bertemu dengan yang namanya dhamir ya, dhamir muttasil ya. Baik, itu sudah sampai tingkatan yang lebih jauh nih. Umahat fokus kepada ya isim yang bertemu dengan dhamir muttasil dulu. Abi, wa ummi, wa akhi, wa ukhti. Seperti itu. Fahim tunan insyaallah? Insyaallah. Ya. Lalu nomor 4, man fi masjidil jami'atil ana ma fihi ahadun. Man, siapa yang ada di dalam masjid universitas sekarang, ma fihi ahadun. Ma itu menunjukkan nafyun, meniadakan. Tidak ada di dalam, maksudnya tidak ada di dalam masjid universitas satupun ahadun. Ya. Nah, ini harus dipahami dari rakam arba'ah ya. Lalu yang terakhir rakam khamsah, man fi hadhil ghurfa fihal mudiru. Ya, siapa yang ada di dalam kamar ini? Di dalam kamar ini terdapat mudir. Mudir ini adalah pimpinan. Ya. Nah, untuk tugas kepada ummahat fillah ya, pada kelas dal atau kelas D ya, adalah memahami kata kerja ya dari bagian 2. Uhibbu. Uhibbu itu artinya aku mencintai. Ya. Uhibbu artinya aku mencintai. Ya. Membuat sebuah kalimat dari kata uhibbu ya, sebagaimana contoh yang ada di nomor 1 sampai nomor 7 ya. Ya, Ummahat membuat kalimat, 3 kalimat yang terdapat kata uhibbu. Uhibbu dalam bahasa Arab adalah aku mencintai. Dari kata kerja, ya, dari kata kerja namanya ahabba yuhibbu. Nah, yuhibbu. Berarti kata uhibbu ini dari fi'il mudhari atau kata kerja yang sedang terjadi. Uhibbu, aku sedang mencintai maksudnya. Uhibbu fillah. Uhibbu abi wa ummi. Nah, ini kan sudah ada ya kalimat-kalimat ini, nggak boleh. Kita ganti dengan kalimat yang lain. Dengan kata-kata yang lain selain nomor 1 sampai nomor 7.
Ini tugasnya 3 kalimat disetorkan secepatnya. Fahim tunah insyaallah? Afwan Ustadz, harus ada domir mutasilnya atau bebas? Bebas. Ya. Nah, tapi harus diperhatikan pada nomor 7 yang tidak ada domir mutasil. Ya. Nomor 7 nih, lihat di bagian 2. Kalau di nomor 1 sampai nomor 6 kan ada itunya. Nomor 1 sampai nomor 4 ya. Ada domirnya kan ya. Uhibbu abi wa ummi, uhibbu zamili, uhibbu akhi wa ukhti, uhibbu ustadzi. Nah, kalau nomor 5, 6, 7 yang tidak menggunakan domir, lihat harokat akhirnya dia menjadi fathah. Kenapa kalau ditanya kenapa menjadi fathah, maka dia menjadi objek. Ya, kok bisa demikian? Nanti akan ada pembahasannya lebih terperinci. Ya, intinya kita harus sami'na wa ata'na pada sebuah kalimat ini terlebih dahulu. Ya, uhibbullah, aku mencintai Allah, berarti Allah menjadi objek. Ya, maka kata Allah berharokatkan fathah di akhir. Uhibbullaha, uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, uhibbul lughata al-arabiyyata. Ya. Nah, ini yang harus dibuat kalimat ya. Apabila setelah uhibbu adalah isim yang tidak ditambahkan domir muttasil, atau kita lebih tepatnya susunan mudhaf wa mudhafun ilaih. Abi, zamili, ya, ummi, akhi, ukhti, ya. Bisa umahat buat aku mencintai suamiku. Nah, ya. Apa bahasa Arabnya suamiku kan ada domir mutasilnya gitu ya. Aku mencintai kucingku. Banyak bisa dibuat. Mudah insyaallah. Paham tunna insyaallah. Insyaallah fahimna. Nah, ya. Dan ini mungkin yang bisa disampaikan. Ada yang ingin ditanyakan? Hal min soal? Maafi soal ya. Alhamdulillah. Baik. Ini mungkin yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan terima kasih kembali kepada Ibu Marwati. Pembahasannya cukup baik. Hanya saja batasan pembahasannya harus ditekankan. Jangan melebar sampai ke mana-mana ya. Nah, Ustaz. Dan harus sesuai dengan ukurannya. Ukurannya artinya apa? Dari mufrad dulu, semua pembahasan tentang mufrad sampai masalah ini ya. Domir muttasil yang bagian dari mudhaf wa mudhafun ilaih juga harus dijelaskan sebelum masuk ke dalam perkara yang musanna maupun yang jamak Nah, seperti Ustaz. itu. Ya, baik. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Marwati. Penilaian akan diberikan setelah semua Ummahat kelas JIM menyelesaikan tugasnya. Dinilai dari bobot materi dan metode pengajaran. Ya, baik. Dan terima kasih kepada Ummahat kelas DAL yang telah mendengarkan dan menyimak pemaparan materi dari Ummahat di kelas JIM. Ya, kami ucapkan syukran wa jazakumullahu khairan jaza. Semoga Allah berikan kebaikan kepada Ummahat di kelas DAL dan diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu bahasa Arab. Ya, hadza ma aqulu lakum. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang di pelajaran yang ke-12 ya, Ummahat di kelas DAL. Ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.